Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudara seiman dalam Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas 7, bagaimana Yesus berkata bahwa orang zaman itu seperti anak-anak yang tidak puas dengan apapun. Ketika orang meniup seruling, mereka tidak menari. Ketika orang menyanyikan kidung duka, mereka tidak menangis. Yohanes Pembaptis hidup sangat sederhana. Mereka bilang kerasukan setan. Yesus datang makan dan minum bersama orang berdosa. Mereka bilang ia tukang makan dan peminum anggur. Pesannya jelas. Apapun yang dilakukan selalu ada yang mengkritik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang ini. Ada orang yang selalu mencari-cari kesalahan. Mau begini salah, mau begitu juga salah. Apapun yang kita lakukan, pasti ada yang tidak setuju. Saudaraku seiman, dalam Kristus Yesus mengingatkan, jangan biarkan hidup kita digandaki oleh komentar orang lain. Yohanes dan Yesus sama-sama setia pada misi mereka, meski dihina dan ditolak. Kuncinya bukan mencari pujian manusia, melainkan setia melakukan kehendak Allah. Saudaraku seiman dalam Kristus, untuk itu mari kita belajar. Yang pertama adalah tidak mudah menghakimi orang lain. Kadang kita cepat menilai hanya dari penampilan saja, padahal tidak tahu isi hati orang. Yang kedua adalah hidup dengan keteguhan hati. Jangan goyah hanya karena omongan atau penilaian orang. Biarkan saja, yang penting berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Yang ketiga adalah bijak dalam bersikap. Yesus menutup dengan kalimat, hikmat Allah dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Ini artinya hidup yang benar akan terlihat dari buahnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dunia mungkin terus menilai kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana Allah melihat hati kita. Jangan sibuk membuktikan diri pada manusia, tetapi berusahalah menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah permohonan kata hari ini, dan sebagai refleksi kita bersama adalah, apakah kita sering menilai orang lain terlalu cepat tanpa mengenal mereka dengan baik? Apakah kita masih takut menjalankan kebenaran karena kekhawatiran kritik dari orang lain? Dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk selalu setia padamu. Biarkan kritik-kritik membangun kami untuk semakin dewasa dalam iman dan perbuatan kami,
dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.